Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Stefania Octaviola Simandulang. Saya bersekolah di UPT Negeri 003 Pasaribu. Saya duduk di bangku kelas 5. Judul dongeng yang saya akan bawakan berjudul Lopian dan Danau di Atas Awan. Cerita ini adalah karya saya dan ibu guru saya, Ibu Dian Timunte. Selamat mendengarkan. Di lereng Dolok Pinapan, terpencillah suatu perkampungan di Humanga Sundutan. Di salah satu rumah mungil di sana, tinggallah seorang anak perempuan yang bernama Lopian dan ibunya yang sedang sakit. Abang-abang Lopian telah merantau jauh, dan kini tinggallah Lopian bersama ibunya di rumah mungil itu. Pada suatu pagi, bertepatan dengan hari libur, Lopian tak melupakan 7 kebiasaannya. Ia tetap bangun pagi banyak manfaatnya. Salah satunya membuat badan lebih segar. Tak lupa Lopian mengawali aktivitasnya dengan berdoa. Kemudian ia langsung bergegas keluar kamar memasak makanan untuk ia dan ibunya. Masakan sederhana namun sehat dan bergizi. Lopian juga melakukan pekerjaan rumah yang sederhana seperti menyapu, melap meja, dan lain sebagainya. Semuanya telah selesai. Lopian pun memanggil ibunya untuk sarapan. Di tengah sedang sarapan, ibu Lopian berpesan, "Lopian, anon saya mangan. Udik mau kebik teh-tehan. Asa anong tagaris tuonan, maman mohon merasta." Yang artinya petiklah kopi agar bisa kita jual ke pekan dan kita mendapatkan beras. Lopian pun mengangguk patuh. Setelah selesai makan, ia menggunakan laman dan membawa keranjang. Saatnya memetik kopi. Nah. Wah, kopinya banyak sekali ya. Di tengah ia sedang asyik memetik kopi, tiba-tiba datang seekor burung berbulu kemasan hinggap di pucuk pohon kopi. Lopian sangat kaget. Tetapi Lopian lebih kaget lagi ketika burung itu bisa berbicara, katanya. "Lopian, di atas bukit sana terdapat danau di atas awan. Airnya itu dapat menyembuhkan segala penyakit. Tetapi hanya yang berhati tulus, baik, dan tak kenal lelah yang akan mendapatkannya," kata burung itu. Burung itu menamai dirinya Tapiomas. Tapiomas pun terbang menjauh. Dengan rasa ketakutan, Lopian langsung berlari ke ibunya dan menceritakan semuanya. Ibunya pun berkata, "Asalkan hatimu tulus, Lopian, berkat akan selalu menyertai kita." Setelah itu, ia langsung bersiap-siap. Tak lupa, ia juga membawa bekalnya, ubi dan jagung rebus. Lopian pun berpamitan pada ibunya dan berangkat. Ia mendaki bukit dengan semangat sambil bernyanyi. Mendaki bukit, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Aku nggak punya teman ya. Ya udah deh. Tempat yang baru belum pernah terjamah, suasana yang ramai di tengah kota. Selalu waspadalah kalau berjalan, siap menolong orang di mana saja. Di tengah ia sedang asyik bernyanyi, tiba-tiba gerimis turun dan siang pun mulai menjelang. Lopian pun duduk di bawah salah satu pohon yang cukup rindang sambil memakan bekalnya. Ini sangat enak ya. Tapi ia mendengar suara rintihan kecil dari semak duri. Ternyata ada seekor anak kelinci yang tersangkut dan kakinya terluka. Lopian sangat kasihan melihat anak kelinci itu. Ia memandangi sekitarnya, mencari bulung paet. Oh iya teman-teman, ada informasi sedikit nih. Bulung paet adalah salah satu tradisi di Humanga Sundutan. Lopian ingat, ibunya pernah membalut lukanya dengan bulung paet. Setelah ia mengumpulkan bulung paet, ia memeras sarinya, merobek bajunya, dan mengikat kaki si kelinci dengan hati-hati. Setelah selesai, ia juga memandangi lagi kelinci itu. Kelinci itu terlihat kelelahan
juga jagung rebus terakhirnya. Kalau dibagi, cukupkah? Tetapi Lopian ingat pesan ibunya, dihalit-halit mago, dibuang-buang ganda. Yang artinya, kalau kita pelit, kita makin kekurangan. Tapi, kalau kita berbagi, kita makin berkelimpahan. Lopian pun memberikan jagung rebus terakhirnya kepada si kelinci. Si kelinci itu mengunyah cepat. Lalu, dengan mata berbinar berkata, "Terima kasih banyak ya Lopian. Kebaikanmu akan terbalaskan. Engkau hampir sampai," kata si kelinci sambil melompat menjauh. Dengan rasa ketakutan, Lopian pun melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, Lopian telah sampai di puncak bukit. Tetapi, aneh, tak ada danau yang disebut Tapiomas itu. Hanya kabut tebal yang menyelimuti puncak bukit itu. Dengan rasa bimbang, ia memandangi sekitarnya. Tiba-tiba terjadi keajaiban. Kabut mulai menipis dan terbentanglah di hadapan Lopian danau di atas awan yang disebut Tapiomas itu. Dan Tapiomas pun terbang melingkari danau itu dan hinggap di pundak Lopian berkata, "Engkau layak, Lopian. Ambillah air ini dan berikanlah kepada ibumu." Dengan tangan gemetaran dan mata berkaca-kaca, ia mengisi botol yang ia bawa. Ia tak serakah, ia mengambil secukupnya. Setelah selesai, ia menutup botol itu, berterima kasih kepada Tapiomas, dan langsung berlari menuruni bukit sekencang mungkin. Matahari hampir terbenam, dan malam pun hampir tiba. Lopian telah sampai di halaman rumahnya. Tetapi, aneh, banyak orang berkerumun di depan rumahnya. Lopian berprasangka buruk. Ada apa ini? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada inongku. Ia langsung berlari, menerobos kerumunan sambil memanggil, "Inong! Inong!" Ternyata Inong Lopian duduk dengan senyum yang manis dan menggendong salah seorang cucunya. Dan di samping Lopian berdiri pula abang-abang yang telah pulang dari perantauan. Air mata Lopian tumpah. Antara rasa senang, haru dan lega, semua bercampur menjadi satu. Lopian pun memberikan air dari danau itu kepada ibunya. Ibunya meminum perlahan. Tubuhku terasa ringan, Lopian. Aku sehat. Aku sembuh, Lopian, kata ibu Lopian sambil memeluk Lopian. Lopian pun mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itu dia ceritanya, teman-teman. Sekian dulu ya. Saya pamit undurkan diri dulu.